Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sesuai dengan janji kita, rencanaan kita. eh, ini apa ya, Teh? Jelas ya yang suara dari masjid. Suara salat dari masjid jelas kedengaran, jadinya enggak. Agak sedikit sih, Ya, kadang-kadang. rumahnya emang dekat banget dengan Masjid ya? masjid sekarang. Dekat banget Gak dari. apa-apa, Kak. Gak Ah, apa-apa. Tapi jelas suara Gak saya jelas mengganggu kan? kok. Suara saya Gak jelas. mengganggu. Oke. Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Eh, jadi malam ini kita ibu-ibu semua ya. Ada 11 ummahat ya. Tidak ada bapak-bapak ya. Kayaknya nggak ada bapak-bapak. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan kita banyak sekali eh, apa namanya? eh, Masya Allah, saya sebenarnya lagi hektik juga ya dengan agenda beberapa hari ini dan dapat amanah oleh Teme. Saya iyain aja karena yakin selesai pada hari ini ya. Jadi nikmat-nikmat dari Allah, hari ini kita diberikan satu lagi apa namanya, ujian kesabaran ya. Ujian kesabaran pada hari ini kami rencananya melaksanakan ujian penyetaraan ANBK untuk paket A untuk santri PKBM Kitab Habli. Perdana melaksanakan di tempat sendiri dan qadarullah perangkat-perangkatnya tidak mendukung sehingga ditunda. Jadi sampai malam ini barusan operator saya izin sholat itu, jadinya masih menunggu supaya server bagus gitu ya, semua alat-alat bagus. Besok mungkin ujian, mohon doa juga ya teman-teman yang hadir di sini. Eh, Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Selanjutnya kita akan sharing tema Zoom kita hari ini merefleksi pengalaman mengajar PAUD dari bersama Teh Siti Romlah atau Syifa. Biografinya, beliau adalah pengajar PAUD, pengajar anak-anak masjid, pengurus RG 043. Mungkin itu dari saya pembukaan. Teh Syifa ya kita panggilnya ya, sudah hadir dari RG 043. Udah, Teh. Kebalikan saya ya, RG 034 ini 043. Sebelumnya salam kenal Teh Syifa. Selanjutnya tafadholi penyampaian dari Teh Syifa. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini lebih ke ini aja ya, apa sih? Sharing pengalaman aja ya. Jadi kalaupun misalnya ada tambahan atau kurang apapun boleh ditambahkan. Ini apa sih pengalaman saya dalam mengajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya kita masih agak nervous karena ini pengalaman pertama gitu. Pengalaman pertama aduh deg-degan gitu ya. Alhamdulillah dipertemukan gitu ya di talim ini.
mudah-mudahan ya bisa memberikan sedikit ilmu gitu. Ya, mungkin saya di sini akan memberikan beberapa poin yang pertama yaitu kenapa saya memilih mengajar. Terus poin yang kedua, kapan saya mengajar. Poin yang ketiga, di mana saya mengajar. Poin yang keempat, apa yang didapat dari mengajar. Yang kelima, cerita Bebang perasa lebih perdan lawang tembok. kedengaran jelas nggak teh suaranya? Kedengaran. Lah aku mikirangan demi beli iya. anaknya. Ada bocor ya. Kak Ulul itu bisa ditutup ya. Kak Santi bisa dicoba. Ya. Udah ya. Ya jelas teh suara saya? Jelas teh. Jelas teh. Ya. Kita masuk ke ini ya, ke pertama kenapa saya mengajar. Nah, di sini sebenarnya mengajar itu bukan dunia saya gitu. Dunia saya itu lebih ke pedagang, penjual. Jadi kan sehari-hari itu saya jualan gorengan, jualan bakso, itu ya dunia saya. Tapi semenjak di sini kan keluarga mengelola masjid gitu ya. Masjid itu dari saya kecil, Bapak mengajarkan anak-anak di masjid. Jadi saya sebagai anaknya nih tinggal meneruskan gitu. Meneruskan Bapak ya, mengajar di masjid. Nah, jadi apa sih? Saya nyoba gitu. Gimana nih ngajar gitu. Nah, ternyata pas saya coba, enak juga gitu ya bertemu dengan anak-anak gitu. Meskipun ngajar itu saya tidak mendapatkan apa sih pelatihan bagaimana ngajar apa, kurikulum apa yang harus saya berikan, enggak sama sekali, itu mengalir begitu saja gitu. Benar-benar pure dari nol gitu ya. Nah, kemudian eh, ternyata makin hari semakin kesini-kesinian kok ketagihan gitu. Kok enak ya? Kan dari awal mengajar itu, pertama sebelum saya mengajar, itu saya sering ngomel-ngomel ya ke anak, apalagi itu ke anak yang pertama. Anak yang pertama tuh benar-benar apa sih, kalau saya lagi marah tuh tempat apa ya, jadinya tuh masuknya tempat eh, saya mencurahkan apa sih, marahnya jadi ke dia gitu, ngomel ke suami gitu. Tapi di semenjak ngajar berkurang tuh, ngomelnya berkurang, keselnya berkurang. Tapi itu dalam waktu yang cukup lama gitu. Kalau anak pertama itu masih kena bentakan saya waktu sebelum saya mengajar gitu. Kan kalau perempuan itu teh ya harus keluar 20.000 kata per hari. Betul ya nggak teh ya? Nah, tapi dengan mengajar, alhamdulillah tersalurkan gitu. Bayangkan aja, jadi ngajar itu di dua tempat ya. Di dua tempat. Yang pertama di Paud Lebah Madu, terus kedua di masjid. Otomatis kan 20.000 kata itu sudah tersalurkan gitu teh. Jadi nih, kalau yang anak pertama itu sering saya omel gini gini gini. Nah, sekarang anak yang kedua itu saya view pengajar, jadi dia tuh jarang gitu, masih jarang terbentak sama saya ini ya. Jadi itunya anak yang pertama itu jadi benar-benar ngaluh teh. Jadi ngaruhnya kenapa? Jadi anak saya menjadi pendiam, kurang percaya diri, itulah hasil dari bentakan. Itu benar-benar apa sih? Berpengaruh banget gitu ya. Itu juga bahan introspeksi saya gitu. Oh iya, ternyata ya seperti ini gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya, dengan mengajar juga apa sih, jati diri, serasa menemukan jati diri saya gitu. Ah, ini gini gitu. Oh, seperti ini ngajar teh ada kebahagiaan tersendiri gitu. Nah, situ ya, eh, apa sih yang saya ajarkan gitu. Saya kurikulum dari mana? Dengan melihat, terus ada ponakan ya, contohnya ponakan saya pernah nganter gitu ponakan ini ke TK-nya gitu. Oh, nanti malam ini aja yang diajarkan gitu.
karena belum ini ya, karena belum dapat kurikulum apa yang harus diajarkan, apa yang harus di ini kan, lihat-lihat di YouTube juga gitu. Nah, itu ya seperti itu. Terus kemudian sesudah dari masjid ada tawaran tuh teman saya yang rumahnya di Sukarasa tiba-tiba datang ke rumah, "Teh mau enggak ngajar di PAUD?" gitu. Saya sempat bingung, Teh, ngajar enggak ya? Aduh, gimana ini masih apa sih pelingak-pelinguk udahlah ambil aja gitu. Ini kan kesempatan kapan lagi dapat kesempatan seperti ini gitu. Akhirnya saya ambil tuh ngajar di PAUD. Alhamdulillah ya. Dengan ngajar di PAUD itu, Masya Allah, Subhanallah ya, menjadi mood booster saya, menjadi penghilang stres saya gitu. Pokoknya mah happy banget happy-nya. Di rumah banyak pikiran, tapi setelah datang ke PAUD, hilang tuh semuanya. Banget hilangnya gitu. Jadi benar-benar menemukan jati diri yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu Teh. Jadi apa sih kebutuhan kebutuhan 20.000 kata teh semua sudah terlepaskan di situ, tapi nggak ngomel juga ya, datang ke rumah omelan saya hilang gitu gitu seperti itu. Nah, Teteh kalau misalnya pun ada tambahan mangga ya nanti di ini dilanjut aja nih. Yang kita masuk ke poin kedua ya, kapan mengajar? Kalau misalnya mengajar itu saya dari PAUD Lebah Madu itu pergi dari rumah setengah delapan sampai jam 11. Jadi dari setengah 8 itu kan apa sih mengajar itu bukan pekerjaan utama ya Teh ya, tapi sekarang lebih utama gitu. Awalnya mah kan saya apa sih jualan bala-bala iya, jualan bakso iya, catering iya gitu. Alhamdulillah tuh saya tuh sekarang itu apa sih masukin catering ke Syamil yang isi cateringnya saya gitu. Nah, sekarang kebetulan habis kontrak nggak tahu diperpanjang lagi atau enggak, ya mudah-mudahan mah ada jalan terbaik dari Allah gitu ya. Nah, jadi sebelum ngajar itu saya masak dulu buat ke Syamil gitu. Udah itu baru ngajar. Udah ngajar, pokoknya hari-hari saya teh full gitu. Alhamdulillah full ya. Sudah ngajar ngojek, sudah ngojek masak lagi buat sip siang. Sudah ngajar kembali lagi ke masjid. Sampai tidur itu sekitar jam 10 apa jam 11, jam 2 sudah bangun lagi gitu. Seperti itu ya sehari-hari saya teh gitu. Jadi full 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 berkegiatan gitu. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya teh alhamdulillahnya teh diberi sama Allah tuh diberi kesempatan biar nggak ada waktu untuk ngomongin orang atau apa gitu bersama tetangga ngobrol-ngobrol nggak ada gitu, nggak ada waktu seperti itu. Alhamdulillah dikasih waktu yang benar-benar bermanfaat gitu teh, seperti itu ya. Nah jadi ke Paul itu pulang dari pasar mandi kemudian mengajar itu sampai jam 11. Nah jam 11 sampai jam 11 dari situ maghrib langsung ke masjid, dari maghrib itu hanya sebentar gitu ngajar di masjid itu sampai isya gitu. Tapi yang lebih lebih menyenangkan itu ketika saya berada di PAUD gitu itu benar-benar menyenangkan gitu ya. Ada beberapa pengalaman yang benar-benar saya tidak tidak mungkin bisa saya lupakan gitu. Kejadian seperti itu sampai sampai detik ini pun menempel gitu. Di mana di PAUD itu mengajarkan tentang ketulusan, kesabaran gitu. Masya Allah ya, subhanallah gitu. Nah, eh, kita ini aja ya, Teh, ketiganya. Apa sih yang saya dapat gitu dari mengajar? Sebenarnya mah apa ya yang didapat? Kalau kalau dari gaji mungkin 1 juta ya. Apa itu 1 juta? Sabar, jujur, tawakal. Seperti itu ya gajinya 1 juta gitu ya dari PAUD itu. Mungkin tahu ya dari PAUD itu berapa gajinya. Kalau misalnya dari masjid itu pure murni gratis, nggak ada itu ya, nggak ada apa sih, nggak ada bayaran di saya itu nggak ngasih ada bayaran atau apa, nggak full itu mah murni. Jadi keikhlasan gitu teh, keikhlasan lebih keikhlasan di sini ya, alhamdulillah gitu, nggak diajar. Jadi benar-benar 1 jutanya teh ya, sabar, jujur, tawakal teh benar-benar gitu, digajinya seperti itu gitu. 1 juta Sama rasanya gitu. juga ya. Ya, Paut itu 1 juta rasanya. nah itu Masya Allah. betul teh.
Subhanallah gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi kadang memikirkan juga ya, hari ini mau mengajar apa, sampai bingung gitu, apa ya yang mesti diajarkan, apa yang mesti diiniin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah lebih ini ya, apa sih, lebih ada YouTube ataupun TikTok, jadi lebih mempermudah gitu teh ya, meskipun kurikulum belum ada gitu, tapi wah sekarang mah lebih lebih ini ya, lebih apa sih, lebih gampang gitu ya ke YouTube ke apa, apalagi kan saya punya ada ini ya, ada adik saya tuh apa sih, ngajar di jadi dosen di Bakti Kencana, jadi lebih sering belajar sama adik saya gitu. Masya Allah, jadi public speaking itu seperti ini gini 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 gini, sampai malam tuh diajarin nggak usah nervous gini gini gini, mengalir aja gini gini. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ada adik yang memotivasi gitu ya. Psikolog saya juga adik saya teh seperti itu. Jadi dulu waktu kecil ya sampai apa sih, saya juga diajarkan kayak tambah-tambahan, belajar baca itu sama adik teh. Sampai sekarang pun alhamdulillah gitu ya, punya adik sama kakak teh yang benar-benar mengasih semangatnya teh pure gitu. Sampai belajar ngaji sama kakak, belajar ngaji sama adik gitu. Jadi bukan, saya sebagai kakak bukan mengajarkan adik, tapi kebalik, adik saya mengajarkan saya teh. Itu luar biasa sekali, sampai pun saya gini, eh, saya mengisi gentara nih gini-gini gimana. Mengalir aja gini-gini biar ya dikasih semangat, intinya mate sama suaminya, dan suami adik saya juga sama ya, mengajar di apa sih, di Halim ya, Halim Sanusi, sama teh ngasih motivasi, teh seperti ini gini seperti ini. Kalau nervous wajar katanya tuh seperti itu. Alhamdulillah malam juga dikasih apa sih, sedikit-sedikit pengalaman nih caranya public speaking seperti ini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, gitu ya adik saya yang benar-benar ngasih ngasih motivasinya benar-benar gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya tuh sangat bersyukur gitu ya Allah punya adik seperti ini, punya kakak seperti ini gitu ya. Kalau misalnya lihat keluarga lain ada yang oh ini keluarganya seperti ini, tapi saya lebih bersyukur gitu, meskipun gitu ya bapak saya gitu ya, eh, maksudnya teh pendidikannya keras tuh. Dulu waktu kecil tuh sebelum nggak bisa ngaji tuh sampai tiga-tiganya tuh diiniin apa sih, tiga-tiganya dikumpulin. Yang nggak bisa dulu mah ya kan teh pendidikannya begitu ini ya, kalau anak teh jewer telinganya kalau nggak bisa ngaji udah ngaji seperti itu. Tapi menerap gitu teh seperti itu. Alhamdulillah gitu. Dan didikan bapak tuh benar-benar teh benar-benar menempel gitu. Betul gitu ya. Duh bapaknya ternyata gini ya, sampai kuping di ini itu biar anaknya bisa gitu. Tapi kalau sekarang mah kan nggak boleh ya teh ya, nggak boleh kayak seperti itu gitu. Nah itu ya. Terus yang berikutnya, apa sih? Ini ke ini ya, apa yang didapat ya dari mengajar. Istilahnya mah kalau dengan mengajar teh menemukan kebahagiaan gitu ya teh, kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Apalagi nanti pas liburan datang tuh saya suka sedih teh. Liburan Masya nanti Allah. kan, liburan tuh seminggu aja nggak ketemu sama anak-anak, uring-uringan. Jadi kayak kecanduan gitu teh, kayak kecanduan, seminggu nggak ketemu anak-anak teh apa gitu. Apalagi ini sekarang mau liburan, duh gimana, nggak ketemu seminggu, nggak ketemu seberapa ini, bener-bener gitu teh, jadi udah masuk ke hati gitu, udah masuk bener-bener ke hati gitu. Terus eh yang lebih ininya mah tuh ada seorang anak ya, namanya teh Naura, itu kan saya sering mengantuk di sekolah teh, kalau ngajar tuh saya suka wah kadang sut gitu. Itu anak satu itu benar-benar pure perhatiannya ke saya. Sampai ditepuk, Bu, jangan tidur ya, Bu, katanya seperti itu. Ibu tidur jam berapa? Ibu istirahatnya kurang ya, sampai seperti itu anak itu. Terus dia tahu jadwal saya. Ibu hari ini Senin ya, hari Senin Bu Siti puasa kan? Saya nggak bawa makanan buat ibu, tapi nanti hari Selasa atau Rabu saya bawakan buat ibu. Sampai seperti itu teh, saya meleleh teh punya anak didik seperti itu gitu ya, pengen nangis gitu ya. Duh, begitu perhatiannya gitu anak-anak teh ya ke gurunya gitu, sampai seperti itu. Terus waktu apa sih?
Saya ceria hari itu, saya benar-benar ceria. Terus dia ngomen, Bu, kayaknya ibu tidurnya cukup ya hari ini karena ibu nggak ngantuk katanya. Seperti itu, sampai seperti itunya. Aduh, saya punya anak didik seperti ini gitu, perhatiannya benar-benar perhatian gitu. Jadi perhatiannya teh cuman ke saya aja teh, si anak itu teh cuman ke saya aja, ke guru yang lain enggak gitu. eh Naura kok ke ibu ya, enggak, dapinginnya ke ibu aja katanya itu, seperti itu. Sampai pun dia apa sih, ketika dia ngasih makanan, misalnya dia ngasih makanan nih, Bu ini hari Selasa, ibu kan nggak puasa ya, saya bawa makanan buat ibu. Tapi sama saya nggak dimakan teh makanan itu, saya kasihin ke guru lain, dia marah teh. Oh Marahnya ya. kenapa? Dia marahnya kenapa? Dia teh baheud ke saya ya. Ibu kenapa, kan itu teh makanan buat ibu, kenapa ibu kasihin orang lain, saya pinginnya makan dimakannya sama ibu gitu, bukan sama guru lain gitu, seperti itu teh, sampai luar biasa perhatiannya gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua itu, ini yang cukup berharga, ada dua orang anak ya, dua orang anak ini, yang satu namanya, saya sebutkan aja ya namanya, yang satu namanya Herdi, yang kedua namanya Azam. Nah, yang Herdi itu dia punya apa sih? Jadi jari jempolnya ada dua teh di kakinya. Jadi dia mungkin jumlahnya itu jadi 11 ya teh ya. Kalau di kaki jempolnya ada dua. Tapi orang tua Herdi itu berusaha menutupinya dengan tiap hari memakaikan Herdi kaos kaki. Jadi ditutupin teh. Ibu, orang tuanya bilang ke saya, Ibu, punten ya, nanti kaos kaki Herdi jangan dibuka, katanya seperti itu. Oh, kenapa Bu? Soalnya malu, jari jempolnya ada dua. Katanya. Ya saya, oh iya Bu, mangga, kata saya gitu. Nah, ada yang satu lagi, ini namanya Azam. Kalau Azam itu lebih, itu kan kalau tangan nggak bisa mungkin ditutupin ya. Kalau Azam itu yang jempolnya dua di tangan. Ketika berhitung, ibunya juga bilang, Bu, nggak apa-apa kalau misalnya ada anak-anak yang bilang Azam tangannya seperti ini nggak apa-apa, pasti Azam baik-baik saja gitu. Seperti itu, ibunya seperti itu. Saya chat Sinto, yuk kita berhitung. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Terus pas kemudian giliran Azam, dia bilang, dia nggak, tanpa ada rasa malu sedikit pun, anak itu bilang, Ibu, kalau tangan Azam nggak ada 10, adanya 11. Sampai seperti itu. Azam itu ya. Tapi kalau Herdi itu lebih ditutupin gitu. Kalau Azam, Ibu, tangan saya 11. Teman-teman yang lain ketawa tuh. Mentertawakan. Iya ya Bu, kenapa ya Azam ada 11, orang lain kan 10, kenapa Azam 11? Terus Azamnya malah bilang gini, Allah itu sayang loh sama Azam, makanya Azam dikasih kelebihan. Sampai seperti itu teh. Insya Allah. Insya Allah luar biasa. Di situ saya menangis teh, lihat Azam. Insya Allah ini benar ya, didikan orang tua itu berpengaruh sekali gitu. Ketika anaknya, nggak apa-apa Azam, itu kan Allah memang sayang, makanya dikasih Azam ini. Kenapa orang lain dikasih 10, kok Azam 11? Nah, sampai seperti itu gitu. Sampai, tapi kan orang tua yang satu lagi berusaha menutupin teh pakai kaos kaki atau apa, enggak, sedikit nggak pernah dibuka. Dari dia sampai lulus pun nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu hanya gurunya saja karena orang tuanya yang curhat ke orang itunya, ke gurunya gitu. Tapi beda dengan Azam, orang tuanya, Ibu, nggak apa-apa Bu, kalau Azam diiniin nggak apa-apa, diiniin aja gitu, diceritakan aja seperti itu. Beda ya, maksudnya, Insya Allah luar biasa gitu ya, sampai seperti itu. Kalau Azam Gitu. dari kakinya juga teh. Kalau Azam itu dari tangannya teh, jadi Oh, dari tangan. jempolnya. Jadi kalau Azam kan di sini ya, jempolnya jadi 11 ini di sini. Kalau Herdi di kakinya, sama-sama di jempol, tapi Herdi mah ditutupin pakai kaos kaki. Kalau Azam kan nggak mungkin ya, kalau tangan ditutupin. Tapi alhamdulillah orang tuanya gitu teh, Masya Allah luar biasa itunya seorang ibu gitu ya. Waktu awal masuk, nggak apa-apa Zam, nggak apa-apa, katanya teh seperti itu. Itu Allah sayang sama aja, makanya Allah kasih 11, katanya seperti itu. Aduh saya menangis, kata saya teh, Ibu, kok bisa Ibu ya, katanya mendidik anaknya sampai bisa menerima gitu. Beda dengan Herdi yang menutupin gitu ya. Itu sampai saat ini pun saya ingat gitu teh, menempel banget gitu ya, itu gitu. Nah, yang Naura pun sama gitu. Naura itu begitu tulus gitu mencintai saya. Apa sih? Di mana di PAUD itu
mengajarkan tentang kesabaran saling memaafkan, benar-benar diajarkan dari situ. Yang tadinya saya mau mengajarkan tentang ketulusan, kok saya yang mendapatkan pelajaran dari itu, gitu, dari anak-anak, gitu. Masya Allah. Jadi saya tuh mau ngajar, tapi saya dapat pelajaran seperti itu dari anak-anak, gitu. Begitu banyak, gitu ya, anak-anak. Sampai pun ada anak-anak yang apa sih curhat. Jarang loh teh seorang anak yang curhat datang ke sekolah dia nangis peluk ibu, boleh nggak aku curhat ke ibu, sampai seperti itu detail banget gitu, sampai curhat di rumah tuh ayah seperti ini, ibu seperti ini, gini 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 gitu, sampai seperti itu. Saya bahagia teh ya, bahagianya apa? Oke, anak teh berarti benar-benar merasa dekat gitu ya dengan saya gitu. Sampai pun kehidupan di rumah pun dia ceritakan gitu. Mungkin ada juga murid yang tertutup ditanya nama ibunya, diam, ditanya dan nama ayahnya siapa, diam juga gitu. Nah, itu yang jadi saya lebih kenapa saya kehilangan ya ketika saya tidak mengajar teh itu teh kehilangannya apa? Saya menemukan jati diri saya yang betul-betul tuh benar-benar di PAUD gitu ya. Ketika di masjid pun ketika saya tidak mengajar ada serasa ada yang hilang. Duh nggak ketemu sama anak-anak sehari ini. Mau izin pun terasa berat gitu teh. Seperti itu. Nah, jadi itu ya kalau misalnya di apa sih dijelaskan kenapa mengajar mah bukan profesi utama saya, ada profesi utama saya mah ada di jualan, ada di catering. Tapi kok saya lebih lebih mengutamakan itu gitu. Lebih sekarang tuh lebih utama mengajar gitu teh. Sampai pun pokoknya ngajar sampai sakit pun sakit kepala atau apapun nggak ngajar aja. Jadi merasa kehilangan gitu teh. Kebahagiaan Bener-bener. dengan mengajar ya teh. Nah itu teh. Jadi dulu mah sempat tidak diizinkan sama suami mengajar, terus sempat off berapa tahun off tuh karena tidak boleh mengajar sama suami. Udah Umi jangan mengajar. Bi, kenapa Bi nggak mengajar? Umi itu kalau mengajar sifatnya kayak anak-anak, cerewetnya kayak anak-anak babarian, cina gitu. Suami saya sampai seperti itu teh tidak mengizinkan. Akhirnya saya keluar ngajar malah sering uring-uringan lagi teh. Akhirnya saya minta Boleh, izin lagi. boleh tahu Ya, teh mulai ngajarnya tahun berapa? apanya berapa tahun ya? Mulai ngajar tahun berapa? Berapa tahun berapa ya? Lupa. Pokoknya udah lama banget teh. Saya teh dulu teh kerjanya di konveksi teh, jadi di garmen kayak gitu. Jadi sebelum ini teh di garmen dulu di pabrik kayak buang benang kayak gitu. Nah, ada seorang teman yuk ngajar yuk gitu. Alhamdulillah disitulah mulai ada ketertarikan. Ya, saya juga merasa ini teh ya, sih merasa menyesal ataupun punya salah yang begitu besar kepada anak saya yang pertama teh. Kalau anak yang pertama itu benar-benar kena bentakan saya dulu karena saya kurang ilmu ya teh, kurang ilmunya kurang ilmu dalam segi mendidik anak gitu. Jadi anak yang pertama tuh sekarang itu sampai sekarang pun kalau misalnya suruh ke depan tuh dia nggak mau teh. Sampai ke warung pun Umi anter. Sampai seperti itu. Mungkin hasil dari itu teh hasil omelan saya, bentakan saya, cara mendidik saya gitu. Mungkin dari situ saya sih ngambil pelajarannya oh mungkin ini ya anak saya seperti ini karena ini beda dengan anak yang kedua teh. Kalau anak yang kedua tuh cerianya banget gitu teh. Suruh ke depan dia pede banget. Meskipun alhamdulillah kalau misalnya anak yang kedua itu teh dapat beasiswa dari Mutiara Bunda, jadi sekolah di Mutiara Bunda aja, jadi apa sih masuknya gratis gitu ya ke situ ke Mutiara Bunda. Dia tuh nggak ada, misalnya bapak saya dia menceritakan bapak saya tukang bakso, nggak ada rasa malu, nggak ada ini, dia pede gitu, alhamdulillah beda dengan yang anak pertama. Kalau anak pertama, masya Allah, bagaimana ya? Saya jadi berpikir gimana ya caranya agar anak yang pertama itu berani gitu teh, berani tampil ke depan gitu. Terus berani bicara di depan umum gitu. Sampai sekarang padahal anak saya tuh udah kelas 3 SMP, udah mau ke SMA yang anak pertama itu. Tapi dia masih belum ada keberanian teh untuk bicara di depan umum, nggak ada gitu. Kan karena pesantren ya, sekarang di pesantren di Tasik gitu belum ada teh. Belum ada rasa enggak malu
nggak mau kayak gitu, seperti itu. Jadi benar-benar pengaruh gitu. Dulu sempat ya udah, saya minta izin ke suami, ibu boleh nggak Bi ngajar lagi? Tapi sekarang ngajarnya nggak di situ, di PAUD ini. Boleh, tapi dengan catatan apa sih, hitam di atas putih. Sifatnya nggak boleh kayak anak-anak. Terus nggak boleh belikan gitu. Kalau orang Sunda mah belikan ya Teh ya. Dulu saya benar-benar belikannya minta ampun Teh, belikan sampai apa sih, seminggu gitu Teh. Kayak anak we gimana kalau marah. Ya benar-benar kekanak-kanakannya Teh, benar-benar ya oke, perjanjian. Dah, kalau misalnya Umi seperti itu lagi, kekanak-kanakan lagi, terus sifatnya benar-benar kayak anak, dah nggak ada maaf. Maaf ya, di stop, jangan mengajar. Sampai seperti itu Teh. Ya udah, oke, perjanjian. Akhirnya perjanjian tuh Teh, dijanjiin, pokoknya nggak akan ini lagi. Akhirnya diizinkan lagi. Bahagia, Masya Allah, luar biasa ya itu. Bahagianya minta ampun, kembali ke PAUD gitu. Itu bahagia pisan gitu, bahagia banget. Dulu waktu off itu lama banget Teh, berapa tahun gitu, apa 2 tahun gitu ya. Saya off mengajar tuh karena tidak diizinkan sama suami. Saya off 2 tahun gitu Teh. Jadi kembali lagi marah-marah apa gitu. Jadi pas diizinkan bahagianya minta ampun gitu. Masya Allah, asik diizinkan gitu. Sampai saya bahagia jingkrak-jingkrak kayak anak kecil gitu. Kayak anak kecil gitu ya. Di, diizinkan lagi gitu, seperti itu. Ya, jadi dunia saya gitu Teh. Kenapa ya jadi dunia saya? Padahal kan dunia saya bukan itu gitu. Dunia saya kan pedagang. Kenapa jadi gini gitu? Sampai seperti itu. Kan dulu mah apa sih? Ya mungkin ada bapak juga gitu kan, bapak teh ngajar di masjid juga, jadi mungkin apa sih dari bapak juga gitu. Sekarang kan adik juga kan, adik jadi dosen di Bakti Kencana, jadi semua kakak ngajar juga, jadi udah komplit itu, malah ada keluarga teh udah ngajar semua, kakak ipar juga sekarang kan ngajar gitu, seperti itu. Jadi udah benar-benar jadi dunia di situ. Sekarang mah ngajar itu jadi prioritas utama gitu. Seperti itu Teh. Mungkin itu ya Teh. Billy Iya, Bila ada tambahan atau apapun, mangga Teh. Masya Allah ya. Ini saya seperti melihat diri sendiri ya. Nah, Saya dari tamat aliyah setingkat SMA itu juga ngajar PAUD, ngajar TK. Ngajar TK 5 tahun, baru ngajar SD sampai sekarang. Jadi background kenapa saya membuka Kutab Habli ini, awalnya diminta berhenti mengajar, tapi keluarga suami itu guru. Jadi untuk anak sendiri bukanya Kutab didukung oleh eh, keluarga suami terutama ya. Jadi bahagianya seperti Teh Syifa tadi kembali ya, mengajar ya. Banyak guru-guru kita yang kecil. Jadi murid-murid itu bukan kita ajarin, tapi mereka yang menjadi guru kita. mengajarkan, iya, Ya, menjadi guru guru kita, kita. betul, Teh. Masya Allah. Jadi makanya Hmm. dari tadi emang nggak kelihatan ya. Tadi itu saya ketawa terus. Mulutnya lebar sekali gitu. Jadi karena melihat diri sendiri gitu ya. Mengajar walaupun eh, kalau mengajar itu saya memang cita-citanya. Jadi mohon maaf, ada istilah dulu kalau kami pelatihan, ada istilahnya guru benar, guru bayar, guru nyasar. Hmm. Tapi banyak yang guru nyasar ini yang benar-benar menjadi guru walaupun latar belakang pendidikannya nggak guru. Nah, jadi banyak juga teman-teman saya itu dari latar belakangnya ke pendidikan, guru, tapi jadi guru bayar gitu. Walaupun mereka sebenarnya guru benar dengan latar belakang kependidikan menjadi guru. Tapi guru nyasar malah benar-benar menjadi guru, mengabdikan kehidupannya untuk mengajar gitu. Banyak banyak sekali seperti itu, seperti Teh Syifa ini, Masya Allah ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Teh Syifa tinggal di daerah mana? Nah, nyebut Lebah Madu jadi ingat yang daerah Cimahi yang dipimpin Teh Maya. Gimana tuh Teh? Jadi di Antapani Teh, di Bandung. Dan Tuh. Di Bandung, di Antapani.
Ya, Di Bandung. juga ya, di Bandung di Antapani. Saya belum pernah ke Bandung, jadi kurang tahu juga. Berarti Teh Feby ingin tahu ya. Main teh ke Bandung. Insya Allah, doakan, doakan. Insya Allah. Ini Iya. menunggu apa? Kalau Lebah tadi pernah ngajar di Lebah Madu ya Teh? Malam Mabadu. Iya di Lebah Madu yang di Antapani namanya Lebah Madu teh. Oh, kirain yang Lebah Madu Cimahi. Iya Lebah ya Madu. Teh. Ini ada lagi dari Teh Zulfa Mutia. Apa kendala terbesar selama mengajar PAUD, Teh Sipa? Ya itu teh kadang tuh kendala termasuk tuh benar-benar apa sih kalau misalnya kendalanya kalau ngajar itu harus sesuai dengan mood kita teh. Jadi mood kita itu harus benar-benar baik loh teh. Jadi ketika kita ada masalah di rumah sebenarnya tidak ingin ya, jangan sampai masalah di rumah dibawa ke sekolah. Tapi kalau namanya perempuan itu kadang teh kepikiran terus ya. Itu ngaruh banget loh teh ke anak-anaknya. Ketika kita leye-leye misalnya ya di PAUD, kita ada masalah nih di rumah, terus datang ke sekolah juga sampai dibawa. Itu benar-benar pengaruh juga teh ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kelihatan males gitu teh, nggak semangat, sama seperti gurunya gitu. Tapi ketika kita ceria, sekolah anak-anak pun ceria, itu ngaruh banget teh. Iya gitu, mungkin kendalanya seperti itu teh kendalanya. Kendalanya saya tuh waktunya dari segi waktu teh kalau kalau saya mas segi waktu teh saya guru yang paling telat ke sekolah. Orang lain setengah 7, jam 7, saya paling telat setengah 8 atau enggak jam 8 kurang seperempat saya di sekolah. Sampai saya bilang ke kepala sekolah, Bu, kalaupun mau mengeluarkan saya, boleh Bu, mangga aja. Karena waktu saya segini terbagi-bagi dengan catering gitu. Jadi catering itu selesai masak setengah 8, setengah 8, saya harus udah beres. Jadi nanti catering itu tinggal ngepak-ngepak sama kakak saya gitu. Saya yang masak, saya apa gitu. Jadi ke sekolah itu setengah 8 sampai jam 8 kurang seperempat siang. Jadi kalaupun mangga Bu, kalau mau mengeluarkan saya nggak apa-apa. Saya sampai bilang seperti itu ke kepala sekolah gitu. Saya nggak bisa kalau tepat waktu jam setengah 7 harus ada di sekolah gitu. Karena bangun juga itu udah dari jam 2 gitu. Udah dari jam 2, udah jam 2 pagi itu udah bangun gitu. Udah harus bangun, siangnya harus ngojek juga gitu kan. Saya juga ngojek anak-anak yang apa sih? Anak-anak sekolah gitu teh. Jadi minta dijemput 3 orang anak tuh yang apa sih yang diojek sama saya itu gitu. Jadi pulang aja langsung ngojek gitu. Dari ngojek langsung masak lagi buat sip siang. Dari situ ngajar lagi. Jadi full gitu. Ya itu Apa mungkin teh tanggapan hambat. apa tanggapan kepala sekolahnya Teh diizinkan telat? Guru PAUD kan Diizinkan. menyambut anak di gerbang ya, ada tiket gitu ya. Kalau kami dulu ya menyambut anak gitu ada. Itu bagaimana? Iya. Jadi gini teh, ya udah nggak apa-apa. Tapi apa pas circle time itu sama Bu Siti full gitu. Jadi pas circle time guru yang lain nggak kebagian. Jadi circle time khusus sama saya karena guru lain udah beres-beres sekolah teh. Jadi saya kan orang guru lain nyapu kayak gitu kan ngepel. Saya belum pernah nyapu apa ngepel gitu. Jadi ya udah dijadwal aja karena Bu Siti kesiangan. Jadi circle time sama Bu Siti sampai seperti itu gitu teh. Jadi jadi pas circle time udah sama saya aja. Yang lain kan udah pada beres-beres, udah pada ngepel gitu. Jadi apa-apa Bu, gajinya dikurangi dan saya mah bukan nyari gaji kata saya seperti itu. Iya betul, gajinya dikurangi teh beda dengan guru lain gitu. Sampai Iya, seperti itu. Masya Allah ya. Berarti dibutuhkan Teh. Nggak tahu mungkin karena suara saya teh, terus suara saya wah gitu kan. Oh iya, Nah, ya. teriakan saya tuh bener-bener ke anak-anak teh apa sih? Suaranya paling besar gitu teh. Volumenya ini mah bener-bener ya suaranya menggelegar katanya itu seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan lagi tadi. Gimana tipsnya supaya anak bisa dekat gitu Teh dari Tehnya? Oh iya, tipsnya ya sampai bisa curhat-curhat seperti itu ya anak-anak ya teh. Apa sih? Mungkin kitanya teh yang mendekat dengan anak gitu. Ketika kita datang mengasih senyuman, terus ketika kita datang, saya suka kalau misalnya datang saya peluk teh anak itu. Sini peluk dulu, sini cium dulu. Saya setiap pagi pasti seperti itu. Dan sekarang pun menempel ke anak saya yang kedua.
Kalau anak yang pertama enggak teh, enggak seperti itu. Anak yang pertama itu kalau dipeluk sampai gini, enggak ah, enggak ah. Tapi kalau misalnya anak yang kedua itu tiap pagi dia bangun tidur, Umi peluk, Umi cium, sampai seperti itu gitu. Makanya saya menerapkan ke anak-anak yang di PAUD atau lebih ke PAUD sih teh. Kalau misalnya ini mah ke anak-anak yang di PAUD, mereka datang, dia sambil nunggu di gerbang. Bu Siti kok belum datang ya? Bu, oh iya itu. Bu Siti belum dipeluk. Peluk dulu, saya cium. Makanya ada keterikatan gitu teh dengan anak-anak tuh seperti itu, dengan menciumnya, dengan mengelus kepalanya, dengan memeluknya gitu. Terus ditanyakan, ada kejadian apa tuh di rumah hari ini? Masya Eh, Sampai seperti itu. Makanya sampai curhat gitu, teh merasa dekat gitu. Malahan mah sampai ada anak yang Ibu boleh nggak Bu, saya tidur di pangkuan Ibu. Sampai ada seperti itu gitu. Ada beberapa anak yang sampai tidur nggak mau aku mau pingin tidur dulu sama Bu Siti ya, senang. Sampai tidur teh, sampai seperti itu gitu. Ya mungkin itu teh kedekatannya. Ya, ini dari Teh Nidia Idem ya sama Teh Mei, gimana supaya dekat ya. Beda dengan anak sendiri, kalau anak kan bisa, anak kita bisa PDKT dengan cara kita, kalau anak orang belum bisa. Belum tentu bisa ya, sudah salut sama guru-guru TK, suka salut. Saya pernah ngajar anak SD, tapi kalau diminta ngajar TK malah deg-degan. Anak TK itu mereka lurus, polos ya, dan mereka itu jangan pernah kita bohongi. Iya, Mereka itu menganggap kita itu adalah orang yang benar. Jadi kalau kita bertingkah atau bersikap atau berbicara itu tidak benar, bagi mereka itu benar. Nah, seperti itu. Jadi iya, kita itulah yang hebat bagi mereka. Mereka itu baru keluar dari rumah dikasih tahu sama orang tua, ini loh guru yang akan mengajari kamu. Jadi mereka menganggap kita adalah orang yang hebat gitu. Jadi makanya guru-guru TK itu harus hati-hati juga bersikapnya seperti mereka juga gitu. Mendengarkannya juga sepenuh hati ketika mereka mau curhat ya, mau menyampaikan sesuatu ya. Itu kalau pengalaman TK itu Masya Allah ya. iya. Zaman-zaman saya pakai high heel tapi bisa kejar-kejaran dulu ya. Nah, terus ini dari Teh Mei, gimana ngatur waktunya dengan full aktivitas tetap bisa fokus mengajar. Nah ya, yang tadi mengantuk ya, eh, Iya. tapi yang mengajarnya masih bisa juga. Itu karena memang ada orang-orang yang ikhlas juga seperti anak TK tadi yang mengatakan sama Teh Syifa, Ibu tadi Itu ya. malam istirahatnya full ya, Iya, jadi kan nggak ngantuk. iya. Itu bentuk-bentuk perhatian mereka. Jadi Betul gimana tuh perhatian. Teh? Istirahatnya berapa jam jadinya? Saya teh tidur sekitar jam 11 ya teh. Jam 11 itu tidur, bangun jam 2 berarti sekitar berapa jam tuh? 3 jam ya tidur sehari. 3 jaman lah. Tapi kalau misalnya ada kakak saya gitu pas lagi shift siang, ojeknya diambil alih sama kakak, saya bisa istirahat teh. Jadi Oh, lebih iya. lebih segar gitu. Seperti itu. Jadi ketika saya senang teh ketika kakak saya shift malam. Ketika kakak saya shift malam, saya senangnya luar biasa. Sampai jingkrak-jingkrak, asik, alhamdulillah ada kakak, ada yang mengambil alih ojek saya. Jadi saya tidak ngojek, saya bisa tidur siang. Seperti itu teh, gitu. Ya, Teh Mei juga ngajar TK, tapi Masya Allah belum pernah sampai sedekat itu dengan kita kayak Teh Syifa, Masya Allah. Jadi Iya Teh Mei teh, guru TK juga ya. Banyak guru alhamdulillah yang teh. Sampai ada anak yang menceritakan detail banget datang ke PAUD itu nangis menceritakan keadaan di rumah. Itu mah Masya Allah ya, mungkin itu apa sih salah satu yang harus ditutupin gitu ya. Nggak boleh diceritakan gitu ya, sampai ayahnya seperti apa, ke ibunya seperti apa, dia itu sambil nangis teh. Dia nggak fokus belajar karena eh, kenapa? Ya tadi ayah gini gini gini, ibu gini gini gini, sampai seperti itu, sampai sampai menceritakan gitu. Itu ada berapa anak? 2 orang anak teh. 2 orang anak yang benar-benar detail banget gitu. Dari dia bangun tidur sampai dia ke sekolah dia ceritakan gitu. Ada yang sampai seperti itu. Dan saya juga merasa bahagia gitu teh.
bahagia ketika anak bisa curhat ke gurunya gitu. Dan saya pun bahagia ketika anak yang pertama saya, kan kalau misalnya anak yang pertama itu perempuan ya, curhat tuh, mulai puber ya teh ya, mulai menyukai lawan jenis. Dia curhat ke saya merasa bahagia gitu. Alhamdulillah akhirnya saya jadi tempat anak curhat anak saya yang pertama, nggak sama orang lain gitu, sampai seperti itu. Ya, ini kata Temel lagi, kalau guru kan harus merencanakan kegiatan buat besok gitu. Saya kadang nggak bisa ngerjain apa-apa karena merencanakan kegiatan buat besok. Jadi bikin perencanaannya kapan tuh Teh Sipa? Nggak saya tuh jarang jarang direncanakan malah teh. Jadi nggak besok apa ya, nggak teh. Jadi langsung teng ada gitu teh. Seperti itu. Misalnya dikasih hari ini temanya tentang alam misalnya teh. Kita buat apa? Nggak tahu tuh sama itu teh dari Allah teh teng teng gitu teh. Nggak, ini kan kalau orang lain mah teman saya sampai ini buat seminggu seperti ini. Kalau saya nggak gitu. Jadi Nggak seperti itu. penilaiannya gimana? Kalau nggak bikin Ya, rencana. enggak maksudnya mengalir aja gitu teh. Jol-jol ada gitu. Hari ini kadang lihat YouTube dulu. Oh, hari ini tentang ini. Coba lihat YouTube membuat apa. Oh, udah ini aja. Seperti itu gitu teh. Kadang ada temen juga kan saya partnernya 2 orang ya. Yang satu bulia sama saya partnernya ngajar kelas B. Yang bulia itu jadi dia itu udah kayak menggambar, dia lebih jago kalau saya enggak gitu. Dia yang membuat kreativitas, saya yang materinya seperti itu. Jadi Oh ya, dibagi-bagi gitu. ada teman yang nyiapin alat Ah, peraganya. alat peraganya gitu. Oh, oh jadi satu kelas gurunya berdua gitu ya? Iya, satu kelas 2. Oh, iya iya Ya, iya. saya mah lebih spontan gitu, teh enggak mesti dipikirkan apa ya besok enggak gitu. Ya, kadang-kadang guru juga ketika melihat situasi, perencanaan itu berubah, mengkondisikan kelas dulu. Iya. Jadi ketika ada permasalahan di kelas, nah itu jadi yang Heeh. diselesaikan terlebih dahulu. Tapi persiapan mengajarnya, alat-alat peraganya karena sudah ada teman ya, sudah ada teman. Gitu. Jadi kadang udah dipikirkan tuh dari semalam nanti temanya ini, menggambar ini, bikin ini, ih malah enggak dikerjakan, malahnya yang lain gitu. Malah kepikiran yang lain, ah udah mending ini aja daripada yang semalam. Malah seperti itu teh kadang gitu. Ya, ya. Spontan Jadi lihat spontan lihat gitu. kondisi, tapi nanti yang Hmm, dikerjakan anak sudah ada iya gitu. disiapkan oleh teman ya. Teman. Ya. Sekarang masih ngajar PAUD gitu ya, Teh? Masih teh. Masih ya. Iya, kemarin juga sempat gitu, Bu. Sekarang catering saya makin ini, Bu, gitu. Ibu kalau misalnya saya nggak pakai saya juga nggak apa-apa, gitu. Tapi ya kepala sekolahnya mungkin merasa ya saya dibutuhkan atau apa, akhirnya dia jangan dulu keluar Bu Siti ya, seneng gitu. Nggak apa-apa, semampunya Bu Siti aja, sok aja selesaikan dulu cateringnya sampai seperti itu, gitu. Oh, ya. Ada nggak yang masih berkesan selain yang tadi mereka sudah besar sekarang, sudah SD atau Ada yang sampai udah kuliah di Stikes. Saya Heeh, nggak tahu, itu sampai dia meluk. Saya ya, kaget siapa ini gitu. ya. Dia meluk, ketemu pas di Jalan Jakarta, saya pulang dari pasar, dia berhentikan motor saya. Ibu sebentar berhenti, boleh meluk Bu? Dipeluk. Ibu masih ingat gak sama saya? Enggak, siapa ya gitu. Ibu ini Ayu loh Bu. Ibu masa sih nggak kenal saya? Dulu kan waktu PAUD saya diajar sama ibu. Ibu gitu nggak kenal sama saya sampai seperti itu. Teh Masya dia tuh Allah. udah kuliah di Stikes gitu, Stikes Antapani gitu. Sampai ketemu seperti itu gitu. Masya Allah. Ibu kok awet muda sih, ibu tetap aja begini. Eh, sampai Guru Ayu emang seperti awet muda ya. nah, iya kalau guru itu lebih lebih tetap wajahnya tuh ya kelihatan ceria terus Saya, gitu teh. saya jadi muji diri sendiri lagi kan. Apa, guru awet muda karena murid saya yang beberapa pekan yang lalu TK-nya sama saya, SD-nya sama saya juga. Jadi saya mengajar anak itu TK, tamat, lalu saya ke SD, dia di SD yang sama. Kemarin itu baru menikah, jadi saya diundang. Nah itu yang ngundang adiknya lewat lewat Facebook ya. Jadi Hmm.
juga ada yang murid-murid SD saya. Nah, saya itu kan dari TK, lalu saya pindah ke SD. Di SD itu juga di kelas rendah. Nah, juga seperti Teh Syifa ya, ada anak yang nggak mau ngerjakan tugas. Ketika saya kasih tugas, syaratnya dengerin dia cerita dulu. Dengerin dia cerita dulu, nanti kalau udah dengerin, baru sebentar nih tugasnya nih, katanya gitu. Ternyata benar. Setelah dia cerita, kita kasih tahu pendapat kita, baru dia ngerjakan tugasnya. Dan sampai sekarang itu di Messenger masih curhat sama saya dan minta doakan. Jadi masih masih berhubungan gitu ya. Eh, Pindah ke SMP, nanti sholat Jumatnya ke SD. Udah sekarang kerja, itu masih berhubungan, masih menghubungi saya gitu. Jadi tempat curhat anak-anak yang dari kecil tuh sampai sekarang, kita jadinya terasanya masih awet bagi mereka. Iya. Masih awet muda. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi? Kita sampai jam berapa, Teme? Jadi guru itu kita memang Sampai jam seperti 9 ya. yang dikhawatirkan Teh Syifa ya, jam 9 ya? Iya, Iya. masih lama Eh, ya. Enggak. Kalau ada tambahan dari yang lain, mangga teh boleh disampaikan. Dulu itu saya pernah disampaikan sama adik saya kalau saya masih rebutan atau masih ada sesuatu yang kita debatkan itu, dia ngalahnya, dialah eh, bicara dengan anak TK. Atau kayak waktu saya ngajar SD, anak SD dilawan, kita ngalah aja gitu ya. Jadi memang tingkahnya kita seperti itu ya. Guru Iya, TK tampak lebih muda 10 tahun. Iya, betul. Teme kan? Betul Kita sekali teh. pengalaman guru TK ini Teme, Teh Syifa juga memuji diri sendiri ya. Iya, meskipun ya maksudnya teh kan kalau guru TK mah harus terlihat ceria terus ya teh ya, Nah, meskipun ada beberapa ini harus ceria gitu. suaranya full gitu ya. Iya, harus full sampai ada ibu-ibu seperti ini bilang seperti ini kan rame ya kalau misalnya sama apalagi kalau misalnya guru-gurunya itu satu pemahaman teman-temannya teh benar-benar klik guru guru yang ngajarnya itu klop dengan kita. Oh, itu lebih seru teh gitu. Jadi satu satu pemikiran gitu. Ketawa ketawa bareng-bareng gitu sampai seperti itu. Jadi beda dengan dulu waktu saya sempat berhenti ya di PAUD Rusyidah yang di Suci itu nggak bukan nggak selevel ya maksudnya teh nggak klop lah sama teman gitu kan ada juga ya misalnya guru yang nggak cocok gitu sampai seperti itu tapi ketika saya masuk ke Lebah Madu benar-benar menemukan jati diri sama gitu ya teman-temannya sama klop banget gitu apa yang saya suka dia suka apa yang teman-teman saya suka gitu sampai seperti itu tapi pernah sih ada yang membuat kesel juga tuh seperti kejadian kemarin gitu saya bilang ke teman-teman kalau saya tuh nggak suka durian nggak mau nyium durian akhirnya ibu kepala sekolah itu membuat membuat ketan yang pakai saus durian Ya. nah saya sampai Bu, Ibu bikin durian ya? Oh iya Bu Siti, maaf ya. Ya udah Bu, saya tidur aja kata saya teh seperti itu. Sampai saya kerudung saya tuh diginiin teh, Ya. nggak mau nyium durian sampai seperti itu. Tapi teman yang satu itu benar-benar jahilnya minta ampun. Saya lagi tidur, si saus durian itu nggak kerasa teh di ke mulut saya, ke mulut digituin. Akhirnya saya kebangun nyiumnya aja udah kebangun gitu. Sampai migrain kepala saya gitu. Ini siapa yang ini durian? Tuh, cina sampai situ. Ih, tega banget saya sampai marah gitu, teh. Akhirnya udah itu marah ya. Tapi dia akhirnya ngechat, nge-WA, udah itu marah, nge-WA. Bu Siti, boleh nggak saya minta maaf? Maafkan ya, tadi saya jahil. Cina.
saya tuh pingin Bu Siti menyukai durian. Iya, tapi caranya dengan nggak seperti itu, kata saya tuh, sampai seperti itu gitu teh. Akhirnya dia minta maaf, maaf ya, cina tadi ini durian ke mulutnya Bu Siti. Kan saya lagi tidur, teh kan saya udah bilang saya nggak mau nyiumnya, nggak mau ininya, saya mau tidur aja. Sok kalian menikmati saus durian itu, saya mau tidur gitu. Gitu. Jadi setelah selesai mengajar, jadi kadang itu guru-guru teh bikin apa gitu teh, bikin seblak gitu. Terus yuk karaokean bareng gitu. Jadi sebelum jam 12 tuh nggak pada pulang, udah jam 12 yuk pulang gitu. Sampai seperti itu. Itu teh. Tuh Pernah nggak menemukan pernah nggak teh ada yang bikin insecure dengan kita mengajar TK, misalnya, ngajar TK gajinya 1 juta gitu ya, mm-mm, atau ngajar TK itu kan nanti, kalau saya dulu pernah dibilang nyebokin anak. mm. Pernah nggak kayak gitu? Ada Insecure. teh, itu saya punya satu murid namanya Habibi. Saya udah tahu jadwalnya dia pup ya. Jam 9 lebih seperempat pasti dia pup. Dan dia mau dicebokin sama Bu Siti. Bu Siti udah jam 9 seperempat tuh. Saya sampai tahu jamnya. Bu, Habibi mau ke toilet. Nanti cebokin sama Bu Siti ya. Ada teh. Kalau guru lain ada yang nggak mau. Enggak, ada yang nggak mau. Nah, Sama Bu Siti enggak, aja ada yang seperti itu teh. bukan maksud saya dikatain sama orang insecure enggak. Guru TK kerjanya nyebokin orang, nyebokin Oh, anak gitu. enggak sih, sampai seperti itu enggak ada yang ini. Alhamdulillah enggak ada teh. Atau ngajarin anak kecil gitu kan. Itu kan guru TK, muridnya kecil-kecil, nggak pernah insecure, tetap bahagia saja gitu. Tapi alhamdulillah tetap Masya, bahagia teh. Masya Allah, Nah, yang diambil yang positifnya ya. gitu. Ada juga sih kalau misalnya ada ini, oh waktu awal ngajar kan cuma digaji 50.000 gitu teh ya. Waktu Ya. awal ngajar 50.000 sebulan. Lima dadae kanan, kalau orang Sundanya mah ya, dadae kanan digaji 50.000 dari jam 8 sampai jam 11, nah naonan gitu. Iya, Kalau iya, iya. ada yang seperti itu teh. Itu Ya, berpikirnya seperti apa? saya berpikirnya itu kan membuat saya happy gitu. Saya Nah, kan nggak ngelihat uang gitu teh. Kadang seperti itu. Ya kalau misalnya pun dipikir-pikir, iya teh, apa sih 50.000 gitu ya dari jam 8 sampai jam 11 sebulan 50.000 cukup apa gitu. Dari ongkosnya aja, maksudnya ya bisa ke PAUD jalan kaki gitu ya. Tapi kan saya pakai motor tuh pakai bensin gitu. Kalau dihitung itu mana bisa menutupin gitu. Tapi kan di dunia saya memang di situ gitu. ya. Saya tidak lihat gaji gitu. Kalaupun kadang si gaji itu saya pakai lagi buat anak. Saya nanti bulan ini mau beliin anak-anak agar gitu, beliin aja. Sampai seperti itu gitu teh. Apalagi kalau yang di masjid ini, kalaupun ada uang kenceleng dulu sampai terkumpul 1.500.000 setahun teh tuh. Saya dipakai buat botram anak-anak lagi teh. Jadi setahun sekali itu saya mengadakan botram munggahan anak-anak. Pure itu dari kenceleng anak-anak. Enggak saya ambil gitu. Jadi murni kalau misalnya ada motokopi atau apa murni pakai uang saya gitu. Sampai seperti itu udah gitu alhamdulillah senang gitu teh walaupun misalnya sekarang juga alhamdulillah ya gajinya udah nggak 50.000 lagi. Beda dengan guru lain. Kalau saya sama guru lain tuh bedanya 75.000 karena saya nggak datang pagi gitu. Teh Syifa, Kak Desi kisah-kisahnya sangat menginspirasi usul rajin nulis. Masya Allah, biar makin banyak yang terinspirasi. Insya Allah Teh Feti biar semangat lagi nulis nih kalau Iya, kalau ingat perjalanan mengajar ini, Masya Allah ya, iya, dengan penghasilan guru yang tidak sama dengan orang yang kerja kantoran atau orang kerja di pabrik gitu ya. Iya, seperti yang disampaikan oleh Teh Syifa, Allah yang mencukupkan. iya. Betul teh Oke. ada aja rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Ya, bisa beli eh, bisa beli hadiah untuk anak, Iya, di alhamdulillah. liburan ngumpulin anak lagi gitu. Nah, jadi juga sekarang ada rencana tuh, saya tuh pingin anak-anak
nanti liburan sekolah pingin ngajak anak-anak ke Wetland. Itu kan Wetland yang Cilengkrang itu gratis ya, asal ada surat izin dari kelurahannya. Terus ya. Jadi kepinginnya tuh saya bawa anak-anak tuh nangkap ikan gitu di sungai itu gitu di Wetland itu. Jadi pinginnya seperti itu biar anak-anak bahagia gitu. Nanti dari kenceleng aja gitu, dari kenceleng anak-anak sampai seperti itu gitu. Saya nggak mau misalnya membebankan kalau mendingan ngaji di masjid ini 25.000 sebulan, kalau di masjid ini itu tuh teh dari masjid saya yang awalnya dari 10 orang apa 5 orang, awal ngaji tuh 5 orang, sekarang tuh jadi hampir 70 apa 75 gitu muridnya, banyak gitu. Alhamdulillah itu tak nggak apa sih nggak dikenakan biaya sepeser pun. Ada yang ngenceleng ataupun enggak gitu. Kalaupun yang ngenceleng ya dipakai buat mereka lagi kembali kepada mereka gitu. Itu tadi anak-anak PAUD deh, yang diajarin juga anak-anak ngaji di masjid gimana? Apanya? Bahagianya di anak ngaji di tempat di masjid ngajar ngaji dengan di PAUD. Oh bahagianya. Kalau kalau di masjid mah ya lebih kan anak-anaknya usianya kebanyakan dari SD ya teh. Eh, Bahagia cerita-cerita juga. Jadi kadang anak gede tuh yang SMP, ada kelas SMP juga. Umi, pingin sama Umi ngajarnya, Umi mah seru katanya teh gitu. Permainan terus. Kalau anak-anak yang SD mah pinginnya permainan terus teh, kayak permainan apa gitu. Eh, Membuat permainan, nanti dikasih hadiahnya permen satu-satu kayak gitu. Kalau kalau yang lebih menyenangkan, kalau saya lebih menyenangkan tuh di PAUD karena di PAUD itu lebih anaknya lebih polos-polos, terus lebih bahagianya teh bener-bener murni gitu teh ya, nggak apa sih nggak ada yang direka-reka kalau menurut saya mah ya nggak ada bener-bener bener-bener apa ya yang nggak bisa diceritakan. Kalau kebahagiaan di PAUD mah bener-bener bahagia gitu, beda dengan yang di masjid. Tapi kalau yang di masjid itu lebih ke karena mungkin karena gede gitu teh, nggak kayak anak kecil, jadi lebih dewasa. Kadang ada anak yang sama sih di masjid juga ada yang curhat-curhat sampai gitu, tapi nggak kayak di PAUD gitu. Iya, sebenarnya juga memang di SD itu termasuk anak usia dini ya kelas 1, 2, 3. eh, Waktu-waktu mereka yang di TK itu tadi atau di rumah tadi, kekurangan mereka waktunya bermain itu mungkin mereka minta dengan Ya. belum sempat mengaji. Kalau di masjid kan waktunya cuma sebentar teh. Sekarang dari maghrib sampai isya Oh, apa sih waktunya benar-benar mepet teh, benar-benar kurang kalau buat mereka. Tapi kan kalau di PAUD itu jamnya lebih banyak dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Kalau di masjid kan hanya sejam juga kurang. mm, 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 mm. Oh, di masjid mah hanya seperti itu. Istilahnya kalaupun dengan mengantri ikro aja, udah ke isya ada yang kebagian ngaji kalau anaknya banyak gitu kan. Ya, ya, ya. Sedikit sedikit cerita juga dulu saya pernah dari TK ke SD itu, saya berhenti ngajar TK, 6 bulan itu kosong. 6 bulan baru ke SD di bulan Februari. Jadi tahun ajaran baru di Juli ke Februari. Jadi 7 bulan itu saya kosong. Saya diminta ngajar TPA. TPA nggak tempat ngaji di masjid ya. Ada kelas TPA. Ngajarnya pagi sama sore. Dari murid yang paginya itu 5 orang, sorenya itu 7 orang. Selama 7 bulan itu jadi 104 orang jumlahnya. Nah, itu kenapa? Karena sistem yang TK itu saya bawakan. Jadi ada menunggu anak itu dengan permainan. Jadi permainannya apa? Tetap dengan ngaji. Jadi saya itu hadir lebih dahulu setengah jam dari mereka. Jadi setengah jam sebelum anak datang, itu saya datang. Lalu saya bikin guntingan soal-soal tajwid kah gitu ya, atau huruf atau siroh gitu ya. Saya gunting, lalu sembunyikan. Lalu saya sembunyikan di balik meja, di balik pintu, bahkan di bawah pot bunga. Lalu saya bikinkan permainan. Jadi kalau sekarang udah ada apa ice breaking atau pembukaan, itu saya dulu udah melaksanakan di tahun 2000 ya. Eh, jadi
Begitu mereka datang, itu tadi gaji kita yang kecil itu tadi disisihkan bikin hadiah, walaupun hanya permen ataupun atau satu pensil atau satu penghapus, bikin mereka karena tahu ada hadiah ketika mereka hadir lebih dahulu, ada game. Saya sampaikan yang ikut baris, ikut game, temukan kertas, ada 5 kertas, saya sampaikan seperti itu. Mereka nemukan, bisa jawab, setor jawabannya, dapat hadiah. Itu tidak ada lagi anak yang terlambat, tidak ada lagi anak yang tidak mau hadir. Ya, PPA itu kadang-kadang yang pagi itu nggak mau hadir. Yang sore karena udah paginya SD, ya, terus nanti harus datang lagi sore. Akhirnya saya pernah jadi terlambat. Padahal saya lebih dahulu setengah jam. Jadi terlambat karena mereka ingin tahu ibu guru ngajinya menyembunyikan tuh kapan gitu ya, di mana saja gitu ya. Akhirnya ada harinya lagi, jadi nggak saya sampaikan setiap hari, tapi ada harinya game itu. Akhirnya mereka menunggu sampai yang SMP pun melihat anak-anak berebut ingin ke TPA, ingin ngaji juga. Panggilnya Kak Desi, Kak Desi, aku boleh ngaji nggak? Jadi anak yang lain, oh udah SMP mau ngaji TPA. Ya kalau mau ngaji nggak apa-apa. Nah, jadi itu sampai seperti itu banyaknya, sampai-sampai yang kelas 6, saya didatangi wali murid TPA, didatangin. Apa sih yang diajarkan di sini sampai anak saya tidak mau les? Kenapa les? Dia sudah kelas 6, jadi udah tambahan les. Jadi saya bilang, saya ngajar ngaji saja, Bu. Jadi anaknya nggak mau les demi ke TPA. Jadi murid saya yang tadinya 12 orang, jadi 104 orang yang dulunya berhenti masuk lagi karena dari mulut-mulut yang kecil-kecil ini ada seru, ada game gitu ya, ada permainan sebelum TPA. Dan saya pernah disidang oleh pengurus masjid. Jadi bapak-bapak yang pengurus masjid, yang pengurus TPA-nya. Jadi ini TPA apa sih? Kok dari yang umur 4 tahun sampai SMP belajar di TPA? Saya sampaikan nih memang TPA gitu ya, tempat pendidikan, taman pendidikan Al-Quran yang saya ajarkan Al-Quran. Saya bilang, jadi apakah anak-anak yang mau belajar Al-Quran akan saya larang? Saya bilang. Jadi itu dari gurunya tuh saya sendiri, akhirnya sampai punya guru 3. Dan begitu saya ngajar ke SD, saya hanya bisa di hari Sabtu dan hari Ahad didikan subuh, lalu full saya ngajar nggak mampu badan ya, saya berhenti. Itu TPA-nya sekarang udah sedikit lagi muridnya udah terbagi-bagi ya. Jadi itu permainan itu yang ingin sampaikan. Permainan itu memang dunianya anak-anak ya, tapi kita yang mengisinya dengan tetap dengan yang hal-hal yang positif gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Jadi walaupun di masjid, TPA, anak PAUD itu memang senang. Sehingga saya itu pernah sakit demam ya, saya nggak bisa datang. Mereka datang ngunjungin saya, diminta saya berbaring. Mereka yang di ruang tamu rumah saya, mereka ngaji di situ. Padahal nggak setorannya nggak sama saya, ngajinya nggak sama saya, sama senior mereka sendiri. Udah selesai, kami pulang ya Bu. Kami sudah selesai waktunya ngaji, nggak mau libur. Masya Allahnya dia yang TPA itu. Dan sekarang anak-anak yang TPA itu masih ada ikatan dengan saya, ada yang mengajar, ada yang jadi guru gitu ya. Padahal orang tuanya sendiri tidak menginginkan anaknya jadi guru. Kenapa? Karena sejuta tadi. Jadi guru kalau nggak jadi PNS susah gitu ya. Nggak usah jadi guru dan rata-rata jadi guru. Jadi kalau memang ada kita melihatkan apa ya namanya tuh ya, karena membahagiakan bagi mereka, mereka pun tertarik jadi guru. Mudah-mudahan ya yang lain, yang guru-guru yang lain, para orang tua bisa menjadi guru anak-anak kita. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bagaimana anak-anak dengan cara kita guru ya,
Guru dengan cara guru nggak mungkin marah. Sedangkan dengan kita mungkin kita anak-anak itu kita cerewetin, kita marahin. Guru nggak mungkin memarahin. Saya ngajak ya, boleh ya teman-teman, saya ngajak anak-anak itu adalah titipan Allah. Kalau guru titipan orang tua nggak mungkin guru marah. Ini kan anak orang lain, nggak mungkin kita marahin. Kalau anak kita cerewetin, kita nggak sabarin, ayo anak-anak itu adalah titipan Allah. Nah gitu. Kalau boleh saran lagi, kalau boleh saran untuk Teh Syifa, anaknya tadi ya, anak yang tadi yang tidak dekat, laki-laki atau perempuan Teh? Yang perempuan, Yang besar, yang tadi nggak yang jadinya SMP. nggak dekat. Iya, Eh, SMP. ya, sampaikan salam. Kalau bisa minta maaf saja. Iya, Kalau iya ketemu Teh, minta kemarin maaf. kemarin itu saya sempat apa sih curhat juga ya, ada punya teman psikolog Teh, katanya minta maaf aja Teh ke anaknya, iya. Ya, Dan sampai pun apa sih, saya nggak mau ada apa sih, mudah-mudahan ya saya apa sih rezeki saya lancar, saya pengen cita-cita anak saya itu pengen tercapai gitu. Saya tanya, Teteh, Teteh mau jadi apa? Aku pengen jadi psikolog, Umi. Kenapa Teteh mau jadi psikolog? Aku nggak mau kayak Umi. Masya Allah. Eh, Kenapa nggak kayak Umi? Umi kan dulu gitu ke aku, sampai dia apa sih, cepret sama Umi gini-gini. Dia inget Teh sampai Ya, seperti itu. ya. Saya menangis Teh, meleleh gitu ya. Mempunyai anak perempuan itu ya gitu, nggak mau kayak uminya gitu, nggak mau memperlakukan anaknya kayak gitu. Saya pengen jadi psikolog anak, tapi kemarin tuh berubah lagi Umi, kayaknya berubah deh Umi, nggak jadi psikolog. Kenapa? Itu teman saya menceritakan katanya kalau jadi psikolog ada yang jadi gila katanya teh gitu. Jadi gila, jadi saya nggak mau jadi psikolog. Terus apa katanya sampai seperti itu Teh. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ketemu dengan cita-citanya yang Ya, sesuai ya. Tapi kalau bisa saran, minta minta maaf ya. Mungkin iya Teh. eh, bisa ya yang luka masa kecilnya. eh, Iya Teh, benar-benar ini apa? Itu mah benar-benar ke sayanya Teh jadi pembelajaran betul-betul Teh buat anak yang pertama itu, benar-benar gitu. Sampai seperti itu saya menangis Teh gitu ya. Dulu ya saya salah didikan saya ke anak yang pertama gitu. Sampai seperti itu. Sampai ya saya sering mengungkapkan minta maaf karena saya kalaupun dia pulang dari pesantren saya lebih curhat ke anak saya yang pertama gitu. ya, Sampai ke sini yuk, kita ngobrol bareng, ke taman ini yuk ngobrol bareng, sampai seperti itu gitu. ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Dan ada juga apa sih Teh, di saya diterapkan ya di PAUD sama di tempat ngaji juga saya terapkan Teh. Kadang seberapa bulan sekali saya membuat, yuk kita masak chicken. Bagaimana cara membuat chicken? Bagaimana cara membuat bakso? Bagaimana cara membuat jamu pegelino? Membuat jamu seperti itu. Saya sampai menerapkan seperti itu Teh. Jadi anak-anak biar nggak istilah nama nggak monoton itu aja gitu. Saya sebulan sekali apa berapa bulan sekali saya pasti akan ngasih materi tentang memasak. Oh ya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan raise hand aja. Jadi saya udah kasih video ya ke Teh Mei. Teh Mei itu gimana tuh biar apa sih, eh ada beberapa video saya ngajar gitu di situ di PAUD sama di masjid. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Oh iya, Masya Allah ramai muridnya ya. Nah, itu Teh. Itu nggak masuk semua Teh. Kalau masuk semua itu, yang gedenya pada nggak masuk semua itu. Ini tempat ngaji ya, Teh? Mm-mm. Di tempat ngaji. Ramainya Masya Allah. Saya sering kasih tepuk-tepuk tuh, tepuk apa, biar mereka ini lebih nggak apa sih, nggak boring.
Hmm? Ini. Nih. Ini aneh ya kalau aku nggak mau tidur. Nggak mau tidur. Udah gak usah pergi wudhu dulu. Iya itu teh ya yang di masjid. Nah itu satu lagi ada yang di PAUD. Mbak Santi ada di itu, Mbak Santi di sudah dikirimkan ke Mbak Santi. Udah wudhu. Udah wudhu. Wudhu dulu. Kita dipotong. Panjang deh kan? Bisaan ya. Arek bikinan. Bu. Ada lagi Teh Santi? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Cuma yang di tempat mengaji tadi saja yang di TK nggak keluar. Nggak apa-apa teh kalau nggak keluar. Oh ini dia. Nah ini pengaruh juga ya. Apa sih ketika kita bahagia ke anak-anak juga bahagia teh. Seperti itu. Ada saya belum sempat ngirimin tuh yang ketika saya moodnya kurang ke anak-anaknya juga kurang. Ya, seperti itu. Ini ketika apa sih ketika benar-benar bahagia ke anak-anaknya juga ngaruh, tuh ngaruh banget. Bu, bu. Itu sama siapa? Bu. Suaranya nggak keluar ya memangnya. Nggak keluar. Pakai Chromebook nih. Hmm? Pakai Chromebook. Enggak, itu sama teman Umi. Pakai Chromebook. Sudah ya teh, ada lagi ya? Nggak ada teh. Ya udah, Hanya udah itu aja. itu aja dua aja ya. Enggak saya lupa. Udah itu aja teh. Mangga di yang lain pilih ada tambahan yang lain mangga boleh di. Udah jam 9 teh Desi.
Ya mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mungkin dari ini. Mangga Billy ada tambahan. Wudhu. Bilang apa? Sama-sama Teh. Teh Desinya kemana? Ya, Atau ini bisa keluar? deh. Mungkin kita tutup Oh aja iya, ya. Ya, kita Ya, iya, tutup. mohon. Ah, ya, alhamdulillah telah selesai ya agenda kita pada malam hari ini bersama Teh Siti Romla atau Teh Sifa, yaitu materi merefleksikan pengalaman mengajar PAUD. Salah satunya yang dapat kita ambil eh, hikmahnya apabila satu kegiatan atau satu bidang yang kita sukai, yang kita bahagia di dalamnya, meskipun bukan eh, latar belakang pendidikan kita, bukan cita-cita kita, tapi kita bahagia di sana, bisa kita maksimal dalam melaksanakannya karena kita bahagia. Ya, mungkin itu yang paling penting ya dalam melakukan suatu kegiatan. Kita bahagia, kita mencintai dunia tersebut, bisa kita eh, bertahan di dalamnya ya, walaupun bukan latar belakang pendidikan seperti Teh Siva bukan dari kependidikan, tapi kepala sekolahnya bisa mempertahankan karena Teh Siva bahagia dan mencintai eh, dunia yang sedang ia lakukan. Mungkin itu saya juga Teh Siva eh, yang bawa acara hari ini ya. Saya juga terima kasih sharingnya.